Baik, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah. Naon? Kita ke mas Konaah nih. Mah, bicara tentang Konaah. Waktu itu Ipa bersifat Konaah kan, Mah. Ipa berusaha mensyukuri apa yang udah Ipa terima gitu. Tapi teman-teman malah berpikir, Ipa kikir sama diri sendiri gitu, nggak mau beli ini, nggak mau beli itu. Kenapa sih nggak mau nyenangin diri sendiri, kikir gitu. Allah berfirman dalam Bani Israel 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda malumam mahsura. Jangan simpan tangan di kuduk saking pelit-pelitnya. Jangan terlalu poya-poya menjulurkan tangan yang menjadikan kalian terhina dan menyesal. Jangan dengerin kata orang yang tahu kemampuan saya. Alhamdulillah, hidup itu jangan apa yang diperoleh sekarang habis, harus nabung. Apa saya bisa menjamin saya sehat terus? Apa saya bisa menjamin saya rezeki akan datang terus? Hidup itu seperti roda berputar. Makanya sebagian kita tabung, sebagian sedekahkan pada orang, sebagian pakai buat kita. Begitu yang benar. Jangan mikirin apa kata orang. Capek orang nggak tahu ukuran diri kita. Iya, mah gitu. benar. Nah, berbicara masalah qanaah yang kita ketahui adalah menerima apa yang menjadi milik kita. Ya. Kemudian kita juga kan bukan milik, bukan. Menerima apa pemberian Allah buat kita. Bukan milik kita, bukan salah. Ya. Semua milik Allah dititipin sama kita. Qanaah itu menerima apa yang menjadi pemberian Allah kepada kita. Betul. Oke. Tapi satu sisi juga kan Allah tidak mengubah nasib suatu kaumnya, hambanya, apabila dia tidak mengubahnya sendiri. Jadi nanti takutnya gini mah, ketika kita punya ambisi, tetapi takutnya dibilang tidak qanaah. Nah ini ketika kita berambisi, ketika kita qanaah, kita nggak punya sesuatu untuk maju, untuk ambisi itu. Jadi perbedaan antara qanaah dan ambisi itu sejauh mana, mah? Oke. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia akal ada, nafsu ada. Namun yang namanya nafsu dalam surat Yusuf 53 Allah berfirman terbagi dua. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kata Allah, nafsu yang pertama nafsu amarah, yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ini yang dihilangkan. Jangan mau didorong setan. Tapi ambil nafsu yang dapat rahmat dari Allah. Itulah kenapa manusia sebagai khalifatullah fil ard. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilul fil ardi khalifah. Kenapa? Karena nafsu. Kalau manusia nggak ada nafsu, bagaimana akan membangun dunia? Iya apa iya? Iya betul. Iya, betul. Makanya manusia dikasih ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Manusia diberikan oleh Allah ilmu. Semua tahu tentang ilmu buat membangun negara, buat membangun dunia. Biar kita manusia sadar kewajiban kita bekerja, berusaha diiringi dengan doa. Hasilnya hak prerogatif Allah di sini. Makanya maaf. Apakah gara-gara dia S3, S4, S5 jadi orang kaya raya? Belum tentu. Belum tentu. Rezeki diatur oleh Allah. Betul. Ada yang cuma anak SD jadi kaya. Ada. S3 hidupnya juga susah. Banyak. Bahkan tidak sedikit Mamah lihat di masyarakat lingkungan Mamah, justru anak yang cuma kelas 6, kelas 5 SD juga tidak tamat, pengusaha hebat, S2, S3 jadi pegawai dia. Ya, iya betul. Artinya keinginan untuk maju, untuk mengubah status sosial, status ekonomi, jangan takut untuk tidak dibilang tidak qanaah ya, Mas. Makanya kalimat yang paling populer semenjak Mamah kecil kali apa nenek-nenek begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anak orok aja apa ayat ini? Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga dia merubah dirinya. Kita yang merubah bukan orang lain. Siap. Itu. Ngerti kan? Ngerti, Pak? Oke, kalau belum ngerti ngacung. Acung.
Bu, ngerti nggak, Bu? Ngaco nggak, Bu? Mah, terus bagaimana orang yang ekonominya tuh udah bagus gitu mah, udah kaya raya gitu, tapi dia selalu tetap apa namanya Merasa mengambil kurang. kesempatan Oh. gitu, misalnya jadi mencalonkan jadi bupati segala macam, bikin konten segala macam gitu. Jadi dia makin kaya gitu mah. Oke. Tadi kan dalam surat Yusuf 5:3, nafsu terbagi dua. Iya. Nafsu amarah yang didorong oleh setan yang mengajak kepada kejahatan. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nafsu yang pertama yang dorong setan, Rasul bersabda, kalau ada manusia punya satu gunung emas, dia nggak puas. Berusaha pengen punya gunung emas yang kedua. Belum puas, minta sampai yang ketiga, piturob sampai dikubur. Makanya Ipeh lihat, Beduk lihat di dalam surat Ali Imran 14. Zuyyina linnasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hal musawamati wal an'ami wal has dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal, siapapun Anda selama normal pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok. Suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Raih yang 6, tapi Allah mengatakan dzalika mataul hayati dunya. Ini cuma dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kepada kulah kalian akan kembali. Artinya apa? Raih yang 6, tapi kalian berpikir cara meraihnya, cara mempergunakannya, karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Zuyyina linnasi hubbus-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawamati wal an'ami wal has dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Raih semuanya silahkan, tapi mikir semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan punten, hadis Nabi mengatakan, orang kaya dengan orang miskin masuk surganya lebih cepat orang miskin 1 hari. Karena kalau orang kaya ditanya, dari mana kekayaan? Kemanakan kekayaanmu? Orang miskin kan nggak kaya, nggak ditanya. Iya, mah. Nggak ditanya kemanain. Orang kaya ditanya, dari mana kekayaan kamu, halal haram? Kemanakan kekayaanmu? Pakai sedekah nggak? Cuma dipakai hura-hura? Atau dipakai yang lain, yang Allah ridho atau enggak? Nah, sementara 1 hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Nah, tapi berarti gini, Mah. Apakah qanaah itu hanya sebatas pada rezeki aja, Mah? Tidak. Seperti Dalam apa? kondisi kita. Nah, iya. Misalnya, punten, Ya. suka ada orang bangga, wih, cantik banget. Sekandung aja kan nggak sama. Ngapa sih? Di keluarga gue doang paling pesek, kakak gue mancung. Ngapa sih di keluarga gue doang paling burak kulit gue, kakak gue pada bule. Artinya dia tidak bersyukur. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Makanya yang dinilai bukan wajah, bukan bentuk tubuh, bukan kekayaan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila fi qulubikum. Hati kita. Wajah pemberian Allah, bentuk tubuh pemberian Allah, kulit hitam putih pemberian Allah, tapi hati bisa dirubah, ditata, dididik, diarahkan oleh kita menjadi orang hatinya yang benar. Makanya yang diterima oleh Allah yang qalbun salim. Coba kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang hari di mana harta kekayaan, anak cucu turunan tidak ada manfaatnya kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Itulah hati yang qanaah, nggak pernah kurang, bersyukur ini emang rezeki saya, ini yang terbaik buat saya, karena semua apa yang kita peroleh sekarang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu, Bu. Oke. Kalau pengen qanaah lagi, Bu, ya. Nih,
terima dengan qanaah kesempatan ibu untuk bertanya ke Mama Dede. Setelah ini ya, siapkan pertanyaannya untuk Mama Dede. Iya. Jadi jangan kemana-mana ya Pak ya. Iya, setelah ini kita akan kembali tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini